Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta Al-Quran, pemirsa channel Ngaji Bareng Official yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca Al-Quran dengan tartil dan pembahasan tajwid, yang insya Allah kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 24. Tapi sebelum kita mulai membaca, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari kami. Baik, marilah kita baca surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Itulah tadi pembacaan surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 24. Marilah kita membahas satu persatu tajwid yang ada pada ayat ini. Yang pertama yaitu terdapat mad wajib muttasil, yaitu ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Di situ ada ya yang berharokat fathah dan terdapat alif tegak, itu menunjukkan mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harakat, karena masuk dalam kategori mad wajib muttasil. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Jadi dibaca panjang 4 sampai 5 harakat. Kemudian selanjutnya ada nun musyaddadah, nun yang berharakat tasdid, maka kita dengungkan dengan panjang dengung 2 harakat.
Ya ayyuhan nas, ayyuhan nas. Kita perhatikan di situ ada nun yang kita dengungkan sampai 2 harokat atau 2 ketukan. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, setelah itu kita lihat ada mim mati bertemu dengan wawu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Khalaqakum walladzina. Ada mim mati bertemu dengan wawu. Ini masuk dalam kategori izhar syafawi. Izhar itu artinya jelas, syafawi itu makharijul huruf dari mim itu sendiri, yaitu keluar dari 2 bibir, bibir atas dan bibir bawah, mim. Khalaqakum wa, ya. Idhar syafawi itu apa? Ketika ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba, maka masuk dalam kategori idhar syafawi. Kita baca dengan jelas. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ada nun mati bertemu dengan qaf. Ini masuk dalam pembahasan ikhfa, maka cara membacanya dengan menyamarkan nun mati, ya, disamarkan. Nah, kita baca dulu huruf qaf tapi dengan didengungkan, yaitu dengan huruf eng. Min qablikum. Jadi ada huruf eng antara nun mati dan qaf. Min qablikum. Nun matinya samar, kita ganti dengan eng. Min qablikum la'allakum tattaqun. Ada mad arid lisukun, yaitu ada mad tabi'i yang setelahnya ada huruf yang harus disukun karena di akhir ayat. Maka yang tadinya mad tabi'i menjadi mad arid lisukun, dibaca dengan panjang 2 sampai 6 harakat. Selanjutnya ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-sama. Firasyaw was-sama. Ada tanwin bertemu dengan wawu. Ini masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Idgham itu artinya dimasukkan atau digabungkan, dileburkan, sedangkan gunnah itu artinya dengung. Bagaimana cara membacanya? Yaitu kita masukkan huruf tanwin atau harokat tanwin kepada huruf wawu, lalu kita dengungkan. Firasyaw was-sama. Firasyaw, ada tanwin, kita masukkan ke huruf wawu, lalu kita dengungkan. Firasyaw was-samaa binaa. Ada mad wajib muttasil pada kata was-samaa. Mim berharokat fathah bertemu dengan alif, maka ini masuk dalam kategori mad tabi'i. Tapi karena dalam satu kata itu ada hamzah bertemu dengan hamzah, maka masuk dalam kategori mad wajib muttasil. Mad yang harus dibaca 4 sampai 5 harokat karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata. Was-samaa, ya, was-samaa. Nah, selanjutnya juga ada lagi mad wajib muttasil pada kata binaa, ya. Binaa itu ada nun berharokat fathah dan dibaca panjang karena ada alif, masuk dalam kategori mad tabi'i. Karena bertemu dengan hamzah di dalam satu kata,
maka kita baca 4 sampai 5 harokat karena masuk dalam kategori mad wajib muttasil. Mad itu artinya dibaca panjang, wajib artinya wajib. Muttasil itu bertemu dalam satu kata. Muttasil itu artinya menyatu, bersatu jadi satu atau nyambung ya. Muttasil itu artinya nyambung. Bina'a. Nah, karena kita lanjutkan ada tanwin bertemu dengan wawu, kita baca idgham bi gunnah. Bina'au wa anzala minas sama ya. Bina'au ada tanwin bertemu dengan wawu, maka kita leburkan tanwin atau kita masukkan tanwin kepada huruf wawu dan kita dengungkan huruf wawu ya. Bina'au wa anzala. Lalu kemudian di situ ada nun mati bertemu dengan za. Nun mati bertemu dengan huruf zai, maka masuk dalam kategori ikhfa. Kita baca samar. Cara menyamarkannya seperti apa? Kita wa anzala minas sama. Wa anzala, kita samarkan huruf nun mati ya. Samarkan dengan huruf eng. Wa anzala minas sama. Ya, itu adalah bacaan ikhfa. Selanjutnya masih sama, itu ada mad wajib muttasil dibaca 4 sampai 5 harokat, keduanya sama ini. Minas sama ima'au fa akhraja. Ada tanwin bertemu dengan fa. Ikhfa baca samar dengan ditambahkan eng. Minas sama ima'an fa akhraja. Ma'an, tanwin bertemu dengan fa, kita baca samar dengan ditambahkan eng. Ma'an ya. Ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Rizqan lakum, ada tanwin bertemu dengan lam, masuk dalam pembahasan idgham bila hunnah. Idgham itu artinya memasukkan atau meleburkan. Jadi kita leburkan atau kita masukkan tanwin kepada huruf lam. Kemudian bila hunnah, tanpa dengung. Bila hunnah itu artinya tanpa dengung. Jadi kita hanya memasukkan tanwin ke huruf lam, yaitu dengan tasydid dan tanpa dengung. Cukup memasukkan saja. Rizqan lakum fala taj'alu, ada jim berharakat sukun masuk dalam kategori qalqalah. Ketika ada huruf qalqalah ya, berharakat sukun, maka harus dipantulkan. Cara membacanya seperti apa? Ayo kita praktekkan. Fala taj'alu ya. Ada pantulan di huruf jim. Taj'alu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ada hukum bacaan ikhfa. Andadan wa antum. Ikhfa pada nun mati bertemu dengan dal, ini ikhfa. Dibaca samar dengan eng. Andadau, kemudian tanwin bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah. Kita masukkan tanwin ke dalam huruf wawu, lalu kita dengungkan.
andadaw wa antum andadaw, ya, ada tanwin bertemu dengan wawu masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Kita masukkan tanwin ke dalam wawu lalu kita dengungkan. Andadaw wa antum. Ini juga ada hukum bacaan ikhfa, nun mati bertemu dengan ta. Antum wa antum, ya. Wa antum ta'lamun. Seperti biasa di akhir ayat terdapat mad arid li sukun dibaca 2 sampai 6 harakat. Kita lanjutkan. Wa in kuntum, dua hukum bacaan ikhfa terdapat pada nun mati bertemu dengan kaf dan nun mati bertemu dengan ta. Keduanya sama-sama ikhfa, dibaca samar dengan ditambahkan eng. Wa in kuntum fi raibim mimma, ada tanwin bertemu dengan mim maka masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan mim, idgham itu dimasukkan, tanwin kita masukkan ke dalam huruf mim, lalu kita gunnah, kita dengungkan. Fi raibim mimma, ya, kita dengungkan. Fi raibim mimma. Kemudian setelahnya ada mim berharokat tasdid. Ini masuk dengan kategori gunnah musyaddadah, dibaca dengung 2 harokat panjangnya. Fi raibim mimma, ya, dibaca mim, dua-duanya mim berharokat tasdid, kita baca dengan dengung 2 harokat. Fi raibim mimma nazzalna ala abdina, ada ba berharakat sukun, kita baca qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah yaitu hukum bacaan dalam tajwid yang harus dibaca memantul. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, ta, qaf. Kalau kita singkat di dalam bahasa Indonesia, ba, ju, di, to, qaf. Ba, jim, dal, ta, qaf. Ketika ada 5 huruf itu kemudian berharokat sukun, maka kita baca qalqalah, itu dipantulkan. Ala abdina, ya, dipantulkan, ba-nya kita pantulkan. Abdina, ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih, bi suratim mim mislih. Ada 2 hukum bacaan yang sama, yaitu idgham bi gunnah. Yang pertama tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah. Yang kedua nun mati bertemu dengan mim, ya, idgham bi gunnah juga. Maka kita masukkan tanwin kepada huruf mim, kita masukkan juga nun mati pada huruf mim, lalu kita dengungkan, keduanya sama. Bi suratim mim mislih. Wada'u, dal berharokat sukun masuk dalam kategori qalqalah, dibaca dipantulkan. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Ada mad wajib muttasil terdapat di kata syuhada'akum. Dal berharokat fathah bertemu dengan alif, ini masuk dalam kategori mad tabi'i. Lalu bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka masuk dalam kategori mad wajib muttasil, dibaca 4 sampai 5 harakat. Wad'u syuhada'akum min
mim mati bertemu dengan mim dinamakan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Idgham itu artinya digabungkan atau dimasukkan, sedangkan mimi itu artinya mim ya. Ada dua mim yang bertemu, yang satu mati, yang kedua hidup. Yang satu mim mati, yang satunya mim hidup. Maka kita baca dengan dengung ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Min dunillah. Nun mati bertemu dengan dal ikhfa. Nun mati bertemu dengan dal itu masuk dalam kategori ikhfa, dibaca samar dengan ang. Min dunillahi in kuntum shadiqin. Ikhfa juga terdapat pada nun mati bertemu dengan kaf, lalu nun mati bertemu dengan ta juga masuk dalam kategori ikhfa. Yang selanjutnya ayat terakhir, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Ada nun tasydid, nun berharokat tasydid, kita baca dengung dua harokat. Lalu ada sama juga ada nun berharokat tasydid, uiddat lil kafirin, dan mad arid sukun di akhir ayat kita baca 2 sampai 6 harokat. Baiklah, itu tadi pembahasan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 24. Mari kita baca kembali surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 24. Mari kita baca dengan pelan, tartil, dan kita perhatikan satu persatu hukum bacaannya sehingga tidak ada yang salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita telah membaca surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 24. Semoga dengan bacaan yang telah kita pelajari tadi menjadi berkah untuk kita semua dan tentu semakin membuat kita semangat lagi dalam belajar tajwid. Saya berharap jika ada masukan ataupun kritik ataupun saran dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan like video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar yang lain bisa membaca Quran dan semangat dalam belajar tajwid. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.